Terus datang fitnah lagi, lebih dahsyat lagi. Namanya teknologi. Kalau teknologi tinggi, beres. Contohnya Amerika. Teknologinya tinggi, akhirnya bisa menguasai dunia. Contohnya Jepang, kalau teknologinya tinggi, maka bisa menjadi negara kuat. Ya nggak? Nah, kok diem sekarang? Ini juga keyakinan yang keliru. Keyakinan yang fasid, keyakinan yang rusak. Bahwa teknologi itu bisa mendatangkan kesuksesan, kejayaan. Kamu dengar di Jepang datang tsunami. Pabrik-pabrik, reaktor-reaktor nuklir pada abruk. Kamu dengar nggak? Kamu pernah dengar Amerika kirim pesawat namanya Challenger? Ini ada berapa ratus perusahaan yang menekuni membuat pesawat ini. Habis berapa miliar juta nggak tahu. Baru dinaikkan meletus di udara. Kamu dengar nggak? Ini pesawat namanya Challenger. Challenger itu challenge. Challenge itu maknanya menentang. Mau menentang Allah ini. Ya. Makanya meletus. Setelah teknologi tinggi di Amerika, di Jepang, mereka pada mati nggak? Berarti teknologi tidak bisa menyelamatkan mereka. Tapi ini keyakinan ini sudah merasuk dalam hati itu. Teknologi itu sudah ditanamkan dalam hati umat Islam di mana-mana. Mulai SD sudah ditulis. Tahun 1000 sekian telah diledakkan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Anak kecil pun sudah tahu. Sehingga mereka merasa namanya teknologi itu hebat, namanya teknologi itu bisa ini, bisa itu. Padahal teknologi itu sebetulnya kalau kita mau berpikir yang sehat dengan keyakinan yang benar, tidak bisa buat apa-apa. Bukan teknologi itu dari otak manusia. Siapa yang menciptakan otak? Kalau otaknya dimiringkan oleh Allah, apa ada gunanya teknologi itu? Punya pesawat terbang yang paling canggih, tapi sopirnya otaknya dimiringkan sama Allah. Kira-kira ada gunanya enggak? Jadi membesar-besarkan teknologi itu bagian dari fitnah kepada manusia. Nanti akan ada sampai manusia sekarang itu mengherankan betul. Saking tergila-gilanya dengan teknologi itu, perasaannya kalau sekolah punya gelar apa gitu S3, S4, sudah pasti kaya saya nanti. Siapa bilang? Banyak S3 itu melarat juga, utang sama saya. Betul. Dan setelah utang nggak kembalikan lagi. Saya nggak punya SS apa-apa. S3 utang nggak kembalikan lagi. Siapa bilang ijazah bisa mendatangkan ini, mendatangkan itu? Siapa bilang? Omong kosong. Ada lagi nanti fitnah yang lebih dahsyat lagi, yaitu Dajjal. Dajjal ini seluruh teknologi, seluruh sihir Allah berikan kepada Dajjal untuk menguji imannya manusia ini. Dajjal itu orang digergaji, belah dua. Setelah itu, ayo berdiri lagi. Ya, kalau orang itu takjub dengan hal-hal yang seperti ini,
Dia akan jadi pengikutnya Dajjal. Siapa yang ikut Dajjal, oleh Dajjal kasih makan enak. Yang tidak ikut langsung kelaparan. Maka orang yang takut dengan kelaparan, jadi pengikutnya Dajjal. Dan ini fitnah yang na'udzubillah sangat berat. Sehingga dalam satu riwayat hadis dikatakan umat Islam yang bisa selamat dari fitnahnya Dajjal ini cuma 12.000 orang saja. Masya Allah, terus kita 12.000 itu kalau semoga kita sudah nggak hidup pada zaman itu. Kalaupun hidup termasuk yang 12.000 ini. Ini fitnah-fitnah yang mengenai umat Islam. Ya bagaimana kita ini menangkal supaya fitnah-fitnah itu bila datang tidak mempengaruhi kita. Bagaimana caranya? Tidak ada jalan lagi kecuali kita kembali kepada kehidupan Rasulullah SAW. Kalau ada suasana kehidupan Rasulullah SAW, kita tidak akan kena fitnah itu. Ada seorang pemuda di Madinah Al-Munawwarah. Ini dalam hadis sahih. Mendengar Dajjal datang. Pemuda ini enggak takut, malah datang pada Dajjal. Dilihat kok matanya cuma satu. Persis di Bukhari ini. Saya yakin kalau kamu ini Dajjal. Dajjal marah. Tangkap dia, katanya Dajjal kepada pasukan-pasukannya. Tengkurapkan dia, tengkurapkan. Gergaji dia, gergaji. Setelah gergaji, bangun, bangun lagi. Tapi dia tersenyum-senyum, saya tambah yakin sekarang. Kamu ini adalah Dajjal yang diceritakan sama Rasulullah dulu. Rasulullah cerita Allah Dajjal itu bisa begini. Betul ternyata. Tambah yakin saya. Kok Dajjal marah lagi, kurang ajar nih orang. Maka mau dipenggal kepalanya sama Dajjal, ternyata Dajjal itu tangannya sudah loyo. Gak kuat. Nah. Jadi menghadapi ahlul yakin nih Dajjal gak kuat. Kalahnya Dajjal itu bukan dengan kesaktian, bukan apa. Kalau sudah menghadapi orang ahlul yakin seperti ini tentu orang ini, pemuda ini sudah membaca kitab hadis ini. Bukan hanya membaca tapi yakin. Maka ketika didesak sama Dajjal, mau ditipu sama Dajjal, dia tidak bisa. Saya sudah yakin dengan hadis dari Nabi bahwa Dajjal itu begini-begini. Ya seperti kamu ini. Maka kita ini tidak cukup untuk mencari ilmu saja, tidak cukup. Tapi bagaimana yakin kepada ilmu itu? Lah supaya yakin ini salah satu jalannya yang terpenting, yang terpokok, yang merupakan awal dari semua perjalanan, yaitu kita ini harus dakwah. Dakwah itu menimbulkan satu keyakinan. Karena seluruh nabi diutus oleh Allah SWT yang dibuat dakwah. Maka kita simpulkan untuk meluruskan yakin itu langkah pertama dakwah. Maka santri ini harus dakwah semua. Kalau tidak dakwah nanti tahu ilmu tapi yakinnya enggak ada. Itu seperti lampu, lampunya besar, listriknya enggak ada. Jadi tetap gelap. Jadi pemuda dari Madinah tadi itu. Kalau dia tidak yakin, dia punya dua perkara. Dia punya yakin, dia punya ilmu. Akhirnya ngadepi Dajjal dia, tambah mantep aja. Tapi mau dia punya ilmu, tapi dia tidak punya yakin. Dajjal ih, gawat. Wis manut teh, golek selamat. Habis dia ikut Dajjal. Tapi dia tahu hadis-hadis mengenai Dajjal, bukan hanya tahu, dia yakin. Akhirnya Dajjal
keok. Nggak bisa menghadapi orang begini. Bagaimana kamu? Ini tidak cukup, apa itu ilmu tidak cukup. Tapi harus yakin pada ilmu. Ilmu itu seperti jurus, yakin itu seperti kekuatannya. Walaupun jurusnya apal semua, tapi badannya loyo, perutnya senep, bisa nggak berbuat apa-apa? Nggak bisa apa-apa. Dia pegang perutnya aja. Wah, ketemu loro, jurusnya hilang kabeh. Jurusnya hilang kabeh. Ya seperti itu. Orang ahli ilmu tidak punya yakin menghadapi fitnah-fitnah itu dia akan terjungkal.